Makanan bergizi gratis adalah program prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto yang resmi berjalan mulai Januari 2025 untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi gratis bagi siswa. Selamat datang di podcast kami, ngobrol santai bersama gelombang 3 Angkatan 19 kelompok 1, yakni membahas terkait dengan isu kontemporer. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait dengan MBG ini, saat ini saya sudah kedatangan empat narasumber yang expert atau ahli di bidangnya masing-masing. Untuk itu, saya sapa dulu nih, teman-teman narasumber. Selamat pagi, Pagi Selamat Kak, teman-teman. pagi, Selamat pagi. Kak. selamat pagi Kak Jihan. Selamat pagi. Oke, dilanjutkan dengan perkenalan dan bidang keahliannya masing-masing. Di, eh, Perkenalkan, nama saya Adi Widianto. Bidang keahlian saya di Artificial Intelligence dan Big Data. Oh, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ervanto Gatoro. Bidang keahlian saya di manajemen, khususnya di perilaku konsumen. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Jihan Apande. Bidang keahlian saya di ilmu kesehatan masyarakat, khususnya epidemiologi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Bayi Isti Hijriani. Bidang keahlian saya di bidang mikrobiologi. Terima kasih. Oke, terima kasih semua para narasumber sudah memperkenalkan nama. Nah, kita mulai saja ya. Nah, ini terkait dengan MBG. Nah, kita kaji dulu dari sudut pandang kesehatan masyarakat dulu nih, dari eh, Kak Jihan ya. Terkait dengan program MBG ini, sebenarnya dari sudut pandang kesehatan masyarakat itu seperti apa? Iya, baik. Terima kasih, Kak Alinda. Jadi tadi kan sudah sebutkan juga oleh Kak Linda kalau makanan bergizi gratis itu merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang tujuannya untuk memberikan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada kelompok-kelompok tertentu, terutama dalam hal ini anak sekolah. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Kemudian kalau dari sudut pandang kesehatan masyarakat, sebenarnya kita fokusnya pada dua hal, yaitu yang pertama promotif dan preventif. Jadi promotif itu dengan adanya MBG ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini terutama pada anak sekolah. Kemudian eh, preventif itu diharapkan dengan adanya MBG ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya gizi buruk, anemia, dan stunting. Jadi diharapkan MBG ini bisa memenuhi kebutuhan zat gizi mikro dan zat gizi makro eh, dari anak-anak atau kelompok yang dapat MBG ini. Kemudian MBG ini juga menurunkan risiko kesehatan di tingkat populasi. Jadi bukan lagi individu karena intervensinya berskala besar dan jangka panjang. Kemudian MBG ini juga merupakan investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia, di mana ketika anak sehat, maka dia dewasanya produktif. Kemudian ketika produktivitas meningkat, maka beban kesehatan itu dapat menurun sehingga kemudian menurunkan biaya kesehatan nasional di masa depan. Namun, kalau kita lihat bersama, implementasi MBG ini sendiri masih memiliki banyak tantangan, mulai dari yang pertama standar gizinya, kemudian keamanan pangan dan sanitasinya, kemudian monitoring status gizi dan evaluasi dampak, dan edukasi gizi. Jadi kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, seperti adanya kasus keracunan MBG itu, eh, kalau yang saya lihat itu kemungkinan menunjukkan adanya proses pengolahan makanan yang tidak higienis. Kemudian mungkin ada kasus kemarin yang ternyata MBG-nya sudah basi, kemungkinan karena mungkin penyimpanan makanannya yang terlalu lama. Kemudian misalnya ada kontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Kemudian dari kasus-kasus tersebut kemungkinan bisa berdampak pada kepercayaan publik. Jadi misalnya menurunkan kepercayaan orang tua terhadap MBG ini sendiri. Nah, solusinya mungkin penguatan keamanan pangan, kemudian meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat di dalam program MBG ini, kemudian mengoptimalkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari
program MBG ini. Mungkin itu dari saya, Kak Alinda. Terima kasih. Oke, baik. Berarti dari sudut pandang kesehatan masyarakat ini adanya promotif dan preventif yang lebih ditekankan dari sudut pandang kesehatan masyarakat ya. Iya, Nah, benar, Kak. oke, kalau kita tarik lebih jauh ya, isu keracunan makanan ini sebenarnya menarik ya. Di satu sisi terlihat seperti masalah teknis kesehatan, tapi di sisi lain juga berkaitan dengan banyak isu strategis yang sering kita bahas seperti integritas, tata kelola, bahkan ketahanan negara. Menurut Kak Ervan nih, sejauh mana persoalan sederhana seperti makanan ini bisa mencerminkan persoalan yang lebih besar dalam sistem kita nih? Oke, Kak Jihan. Jadi sebenarnya dari kacamata manajemen, keracunan makanan ini dapat dipahami sebagai sebuah fenomena proses, bukan semata-mata kejadian yang insidental atau sekali saja seperti itu, Kak Jihan. Dalam setiap organisasi, khususnya organisasi Badan Gizi Nasional, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, selalu ada rangkaian aktivitas yang saling terhubung, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ketika satu bagian tidak berjalan optimal, maka dampaknya bisa muncul di hilir dengan bentuk masalah kualitas, termasuk keamanan pangan. Isu ini juga memperlihatkan pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen yang baik itu, kajian, tidak berangkat dari asumsi bahwa semua akan berjalan sempurna, tetapi kesadaran bahwa risiko itu akan selalu ada dan perlu dikelola. Oleh karena itu, penting ada standar operasional, pelatihan SDM, serta mekanisme monitoring yang harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai kewajiban administratif saja, kajian. Oke, jadi oleh karena itu penting adanya standar operasional, pelatihan daya manusia, serta mekanisme monitoring yang harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Jadi bukan sekedar kewajiban administratif saja, Kak Alinda. Ketika organisasi mampu mengelola proses secara tertib, transparan, dan berorientasi pada perbaikan, maka kehadiran institusi tersebut dapat dirasakan secara positif oleh publik. Oleh karena itu, isu keracunan makanan tidak hanya menjadi tantangan operasional saja, tetapi juga kesempatan bagi organisasi untuk memperkuat sistem, meningkatkan profesionalisme, dan mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Jadi seperti itu, Kak Alinda. Oke, baik. Berarti dari bidang sudut pandang manajemen ini terkait dengan pengolahan baku, proses produksi, kemudian penyimpanan hingga distribusi makanannya ya. Jadi perlu juga ada audit ya, audit daripada eh, BGN ya, Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana dari program tersebut ya. Oke. Nah, kita lihat dari sudut pandang kebersihan nih dari eh, Kak Baik ya. Terkait dengan kebersihan ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebersihan dalam program makanan bergizi gratis ini? Oke, baik. Terima kasih, Kak Alinda. Jadi, kebersihan makanan bergizi gratis atau disingkat MBG itu mencakup seluruh proses pengelolaan makanannya, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, sampai dengan distribusi makanan kepada penerima. Jadi, tujuannya di sini adalah memastikan makanan yang dikonsumsi itu aman, bebas dari bebas dari kontaminasi dan tidak menimbulkan risiko penyakit. Jadi pemerintah di sini memandang MBG bukan sekedar proses pemenuhan gizi, tetapi juga pelayanan publik. Artinya, negara wajib menjamin makanan yang disediakan itu aman, higienis, dan layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi karena sasaran dari MBG ini adalah anak-anak dan kelompok yang rentan, maka kebersihan itu menjadi kunci utamanya. Jadi makanan yang tidak higienis itu bisa menyebabkan keracunan makanan, kemudian diare atau infeksi lainnya, yang justru dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Jadi dalam pandangan pemerintah, kebersihan MBG itu dijaga melalui yang pertama melalui pengawasan lintas sektoral mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPOM, dan pemerintah daerah. Yang kedua, pelatihan petugas dapur dan penyedia makanan. Dan yang ketiga adalah audit dan infeksi rutin pada dapur produksi dan rantai distribusi. Jadi ini menunjukkan bahwa kebersihan itu tidak hanya dibebankan pada pelaksana teknis, tetapi menjadi sistem yang diawasi oleh negara. Begitu Kak Linda. Jadi pada dasarnya itu harus ya, kebersihan makanan itu dijaga ya agar tidak terkontaminasi dengan bakteri, virus, dan parasit pada makanan lainnya ya. Oke, Iya. nah sekarang nih kita
ke sistem informatika ini, sudut pandang sistem informatika. Nah, untuk program berskala nasional ini ya, yang menyasar puluhan juta siswa, seperti kita ketahui bahwa di era sekarang kita di era 5.0 terkait dengan AI ya, Artificial Intelligence. Jadi yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi juga dan supaya terhindar dari korupsi ini terkait dengan program ini. Nah, dapat diterapkan tidak untuk mencegah korupsi pada program MPG ini, Kak Adi ini? Ya, tentu saja bisa ya, Kak Alinda. Di teknologi Big Data dan AI ini dapat digunakan untuk pendataan dan deteksi kejanggalan atau anomali anggaran. Sangat menarik nih. Bisa dijelaskan lebih rinci nih terkait dengan pemaparan tadi. Ya, jadi pertama ya, tentu ya Kak Linda ya, singkat. Jadi kita bisa membangun namanya itu pagar digital yang ada dua poin utama. Yang pertama itu integritas data. Jadi sistem yang nanti dibuat akan mengintegrasikan NIK siswa atau NIK siswa dengan data Dapodik untuk menghapus data hantu atau klaim ganda. Jadi setiap laporan distribusi itu dikunci dengan yang namanya digital hashing. Jadi semacam segel digital permanen. Jadi jika ada oknum mencoba mengubah angka laporan di database, segelnya itu akan rusak dan sistem otomatis memberikan peringatan. Data pun menjadi mustahil dimanipulasi dan uh, tanpa terdeteksi seperti itu. Kedua, deteksi anomali data. Jadi AI bertugas mempelajari pola normal harga pangan dan volume konsumsi di tiap daerah. Jika ada vendor yang menagih harga jauh di atas rata pasar atau markup yang terlalu tinggi, AI akan langsung mengirimkan peringatan secara real time atau langsung gitu. Jadi kita melakukan audit itu berkelanjutan, di mana pencegahan korupsinya terjadi saat transaksi berlangsung, bukan setelah programnya selesai atau uangnya habis. Seperti itu, Kak. Jadi ada integrasi data dan deteksi anomali data ya untuk pencegahan korupsi ini dan ada audit berkelanjutan ya. Oke. Ya, Ya, oke. Jadi pada dasarnya program makan bergizi gratis ini merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang seimbang. Program ini bertujuan untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan dan konsentrasi belajar anak. Jadi sekaligus menekan angka stunting. Nah, konsep big data dan artificial intelligence atau AI itu melalui integrasi data dan deteksi anomali data dapat diterapkan untuk mencegah korupsi pada program MBG ini. Jadi teknologi ini juga untuk memastikan setiap rupiah itu benar-benar berubah menjadi gizi di piring siswa. Sampai di sini dulu pertemuan kita di podcast kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang sudah datang. Selamat siang.